Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Farmasi Fisika akan menjelaskan mengenai pengukuran bobot jenis dengan bahannya yaitu susu. Yang beranggotakan saya sendiri, Eni Esmarija Liliwana dengan NPM 203307002. Yang kedua, Harfiana Safitri Umar dengan NPM 203307003. Yang ketiga, Selvina Juwita Welisa dengan NPM 203307005. Yang keempat, Novarani dengan NPM 203307007. Dan yang terakhir, Widya Gusti Pradini dengan NPM 203300715. Tujuan dari praktikum ini yaitu praktikan dapat mengetahui dan memahami cara melakukan pengukuran bobot jenis. Yang berikutnya, perlengkapan alat pelindung diri. Yang pertama, digunakan jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi diri dari zat kimia yang berbahaya. Cara kerjanya, dipakai seperti baju biasa, kemudian dikancing baju satu persatu sampai terkancing rapi semua. Alat pelindung diri yang kedua adalah masker, yang berfungsi untuk menutup dan melindungi bagian hidung dan mulut. Cara kerjanya, dipakai masker pada bagian hidung dan mulut, usahakan menutup sempurna, sehingga terhindar dari hirupan bahan berbahaya. Alat pelindung diri yang ketiga adalah shower cap, yang berfungsi untuk menutup dan melindungi bagian kepala. Cara kerjanya, dipakai shower cap pada bagian kepala, usahakan tertutup rapat sampai bagian rambut tidak terlihat. Alat pelindung diri yang terakhir adalah handscon. Fungsinya untuk menutup dan melindungi bagian tangan. Cara kerja dari alat ini, dipakai handscon pada bagian tangan sampai tertutup rapat ke pergelangan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harfiana Safitri Umar dengan NPM 20330703. Di sini akan menjelaskan alat dan bahan, kemudian bagaimana fungsi dan cara kerja dari masing-masing bahan. Kali ini yaitu tentang perhitungan atau pengujian bobot massa jenis, yaitu bahan cair yaitu susu. Bahan yang pertama kita gunakan yaitu adalah susu. Kemudian alat yang digunakan yang pertama yaitu ada namanya termometer, di mana termometer merupakan alat pengukur suhu yang digunakan untuk mengukur suhu baik dari suhu ruangan maupun suhu lingkungan. Kemudian bahan yang kedua yaitu ada timbangan analitik, di mana timbangan analitik merupakan alat yang digunakan untuk menimbang bahan kimia atau zat kimia tertentu. Alat yang ketiga yaitu ada piknometer, di mana piknometer berfungsi untuk mengukur suatu massa jenis dalam suatu densitas dan fluida. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada beker glass, di mana beker gelas ini berfungsi untuk meletakkan atau mencampurkan suatu bahan kimia dalam suatu sediaan agar mudah terukur. Kemudian selain itu juga, beker gelas juga berfungsi untuk mencampurkan bahan, kemudian juga dalam melakukan pemanasan, dan lain sebagainya. Untuk bahan dan alatnya mungkin sekian. Selanjutnya untuk perhitungan dan proses pembuatan serta kesimpulannya di video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Selvina Junita Welisa dengan NIM 203307005. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja pengamatan bobot jenis. Sebelum melakukan pengamatan, praktikan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, kemudian masker, dan juga sarung tangan. Prosedur kerja pada pengamatan bobot jenis. Pada saat melakukan pengamatan bobot jenis, yang perlu diperhatikan bahwa suhu harus tetap konstan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, timbang piknometer kosong, kemudian catat berat dari piknometer kosong tersebut. Yang kedua, masukkan cairan bahan uji ke dalam piknometer. Yang ketiga, timbang kembali piknometer yang berisi bahan uji tersebut, kemudian catat berat dari piknometer tambah bahan uji tersebut. Yang keempat, hitung bobot jenis bahan uji tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Gusti Pradini dengan NIM 203300715 dari Praktikum Farmasi Fisika kelas A.
Di sini saya akan membahas terkait dengan bobot jenis. Pada percobaan kali ini, bobot jenis yang diukur menggunakan piknometer dengan sampel uji yaitu susu, hasil yang didapatkan setelah perhitungan bobot jenis yaitu 1,2 gram per mili. Hal tersebut menandakan bobot jenis susu lebih besar daripada bobot jenis air. Hal itu dikarenakan bobot jenis susu merupakan sistem koloid yang kompleks dengan terdispersinya garam-garam, gula, serta senyawa lainnya dalam larutan air. Bobot jenis susu itu tergantung kandungan lemak serta bahan padatan yang ada di dalam susu. Kandungan lemak itu berpengaruh negatif terhadap bobot jenis susu. Maka dari itu, bobot jenisnya akan lebih rendah dibandingkan bobot jenis air jika lebih banyak lemak di dalam susu. Kesimpulannya, yaitu bobot jenis susu lebih besar daripada bobot jenis air. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novarani dengan NPM 20330707 akan menerangkan mengenai perhitungan bobot jenis atau berat jenis. Pada perhitungan bobot jenis, dari pengamatan diperoleh massa piknometer kosong seberat 15,5 gram, volume piknometer 10 ml. Massa piknometer plus bahan uji yaitu susu itu sama dengan 27,5. Untuk massa bahan uji itu sama dengan massa piknometer plus bahan uji dikurangin massa piknometer kosong. Untuk rumusnya, Rho C atau bobot jenis bahan uji sama dengan MC atau massa bahan uji dalam gram dibagi dengan volume piknometer. Keterangan berikut di bawah ini. Rho C adalah bobot jenis bahan uji. MC adalah massa bahan uji dalam gram. V piknometer adalah volume cairan yang diisi ke dalam piknometer. Massa bahan uji itu sama dengan 27,5 dikurangi 15,5 sama dengan 12 gram. Rho C atau bobot jenis bahan uji itu sama dengan massa bahan uji dibagi volume piknometer atau 12 gram dibagi 10 ml sama dengan 1,2 gram per mililiter. Bobot jenis bahan uji yaitu susu adalah 1,2 gram per mililiter. Sekian hasil perhitungan bobot jenis yang saya jelaskan. Terima kasih.